Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbal islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah amma ba'd. Baiklah, di sini saya Muhammad Zulfikri Islami akan menjelaskan tentang salah satu dari tokoh hermeneutik, yaitu Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher. Adapun biografi dari Schleiermacher ini, beliau dilahirkan pada tahun 1768 di Breslau, yaitu salah satu kota di Jerman. Beliau lahir dalam keluarga Protestan. Lalu di saat menempuh kegiatan akademik, beliau menempuh pendidikan di institusi Moravian Brethren, sebuah sekte militan dalam agama Kristen. Namun beliau ini walaupun sekolah di institusi Moravian ini, beliau ini sangat tertarik dalam humanisme, karena beliau ini skeptik terhadap keberadaan doktrin Kristiani di lembaga-lembaga tempat beliau belajar tadi. Maka pada tahun 1787 beliau ini pindah ke University of Halle yang dipandangnya lebih liberal. Namun di perguruan tinggi ini beliau tetap menggeluti teologi. Di samping beliau juga menggeluti filsafat dan filologi klasik sebagai nomor field. Beliau lulus ujian-ujian dalam bidang teologi Kristen pada tahun 1790, lalu bertugas sebagai pengajar hingga pada tahun 1793. Konon beliau ini diberhentikan mengajar karena beliau ini mendukung French Revolution atau revolusi Prancis yang ada pada saat itu. Sementara orang yang memberikan beliau ini pekerjaan itu orang yang menolak revolusi tersebut. Lalu setelah itu pada rentan waktu 1790 sampai 1793-94 itu Schleiermacher ini sibuk mengajar dan menyempatkan diri untuk mempelajari dan mengkritisi pemikiran-pemikiran besar seperti Immanuel Kant dan Spinoza. Selama kurun waktu 1798 hingga 1796, Schleiermacher ini beraktivitas sebagai pastor di Lemberg, dan pada tahun 1796 beliau ini pindah ke Berlin untuk bekerja di sebuah rumah sakit. Lalu di Berlin inilah beliau bertemu dengan beberapa pemikir yang beraliran romantisis seperti Friedrich dan August Wilhelm Schlegel. Lalu pada tahun 1810 beliau diangkat sebagai seorang profesor teologi di University of Berlin, dan pada tahun 1811 beliau ini menjadi anggota dari Berlin Academy of Sciences. Nah, semenjak beliau ini diangkat menjadi profesor, beliau ini banyak memberikan perkuliahan dalam bidang teologi, ya tentu saja karena beliau ini diangkat menjadi profesor teologi, dan juga beliau ini mengajar filsafat. Lalu tidak hanya mengajar, beliau ini juga banyak menerbitkan karya-karya berharga bagi para pemikir dalam bidang filsafat, bahasa, teologi, dan hermeneutika. Lalu beliau ini wafat pada tahun 1834. Adapun pemikiran hermeneutik dari Schleiermacher ini diantaranya adalah, yang pertama adalah posisi hermeneutik dalam ranah keilmuan. Schleiermacher ini memiliki pemikiran yang berbeda dari para pendahulunya. Schleiermacher ini tidak hanya menempatkan hermeneutik sebagai perangkat penafsiran terhadap teks Bible dan teks-teks klasik lainnya, maka lebih dari itu beliau ini juga memposisikan hermeneutik ini secara luas, yakni problem of human understanding atau problem pemahaman manusia, sehingga objek penafsiran dari hermeneutik ini dengan cara hermeneutik ini menjadi lebih luas. Adapun tujuannya adalah untuk menempatkan hermeneutik dalam konteks theories of knowledge, atau hermeneutik ini menjadi teori-teori ilmu pengetahuan. Hermeneutik itu tidak dipandang sebagai disiplin pedagosis atau dalam bidang penafsiran yang harusnya
diikuti oleh para mufasir, sebagaimana yang diadvokasi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Nah, lebih dari itu, hermeneutik ini di tangan Schleiermacher memunculkan pertanyaan-pertanyaan transcendental atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Hermeneutik ini mempertanyakan dasar dan kemungkinan pemahaman manusia. Nah, dalam hal ini pemikirannya dapat digolongkan ke dalam hermeneutik filosofis karena hal-hal tersebut. Lalu pemikiran beliau ini juga mengandung metode penafsiran karena ia juga digolongkan dalam hermeneutik, sehingga dalam artian sempit ilmu dan teori yang berkenaan dengan pemahaman dan penafsiran. Lalu yang kedua adalah pemikiran beliau ini, hermeneutik beliau adalah prinsip-prinsip hermeneutik gramatikal dan psikologis. Schleiermacher mengatakan secara eksplisit bahwa hermeneutik yang dibangunnya yaitu adalah hermeneutik gramatikal dan psikologis. Kedua ini merupakan pemahaman atau penafsiran yang menurut Schleiermacher itu berimbang dan memiliki arti penting yang sama. Jadi antara gramatika dan psikologis ini memiliki peranan yang sama dalam menafsirkan suatu teks. Yang pertama adalah hermeneutika gramatikal. Hermeneutika gramatikal ini dapat kita artikan sebagai penafsiran yang didasarkan pada analisa bahasa. Karena itu, dengan hermeneutik gramatikal ini, seorang penafsir teks itu dituntut untuk menguasai aspek-aspek bahasa. Maka dari itu, semakin seorang penafsir ini menguasai suatu bahasa, menguasai bahasa teks tersebut, maka akan semakin baik pula penafsiran yang dihasilkan oleh penafsir tersebut. Bagi Schleiermacher, hermeneutik gramatikal ini merupakan sisi objektif dalam penafsiran. Dalam pandangan Schleiermacher, ada beberapa prinsip dan kaidah linguistik yang harus dipegang untuk menafsirkan sesuai dengan hermeneutika gramatikal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, everything in a given utterance which requires a more precise determination may only be determined from the language or which is common in the author and his original audience. Atau dalam bahasa Indonesianya, segala hal yang ada dalam ungkapan tertentu yang menuntut penentuan suatu makna yang lebih tepat hanya dapat ditetapkan melalui bidang bahasa yang telah diketahui oleh pengarang dan audiens orisinal atau aslinya. Yang kedua, makna setiap kata pada tempat tertentu harus ditentukan sesuai dengan kebersamaannya dengan kata-kata lain yang berada di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kita menafsirkan kata tersebut, kita harus melihat sebelum dan sesudah kata tersebut dalam suatu kalimat, sehingga kita dapat menafsirkan maksud dari kata tersebut. Yang ketiga adalah kosakata atau bahasa dan sejarah. Era pengarang dipandang sebagai keseluruhan yang darinya tulisannya harus dipahami sebagai bagian, dan keseluruhan dari pada gilirannya harus dipahami dari bagian-bagian. Lalu yang kedua adalah hermeneutika psikologis. Schleiermacher berpendapat bahwa seorang tidak bisa memahami sebuah teks hanya dengan semata-mata memperhatikan aspek bahasa saja, melainkan juga dengan memperhatikan aspek kejiwaan pengarangnya. Seorang penafsir teks harus memahami seluk-beluk pengarangnya. Jadi bagi Schleiermacher ini, makna teks tertentu tidak bisa dilepas dari intensi atau maksud dari pengarangnya. Jadi untuk menafsirkan suatu teks itu juga kita harus mengerti bagaimana pengarang tersebut. Jadi kita dapat menghasilkan suatu tafsir yang
memang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengarangnya. Menurutnya, teks itu tidaklah otonom, melainkan independen atau melainkan dependent atau ketergantungan, dan terikat oleh pencipta teks tersebut. Schleiermacher menawarkan dua metode penting dalam hal ini, yaitu divinatory method dan atau metode divinatory dan comparative method atau metode perbandingan. Yang dimaksud dengan metode divinatory ini adalah metode di mana seseorang mentransformasikan diri atau memasukkannya ke dalam diri orang lain atau mencoba untuk memahami orang lain, memahami orang yang menulis teks itu secara langsung. Adapun yang kedua adalah comparative method atau metode perbandingan. Yang dimaksud dengan metode ini adalah seorang penafsir berusaha menafsirkan seseorang dengan cara membandingkannya dengan orang lain, dengan asumsi bahwa mereka sama-sama memiliki sesuatu yang sama, atau dengan kata lain, dari kedua hal ini memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Yang ketiga adalah pemikiran dari Schleiermacher ini adalah menghindari kesalahpahaman atau misunderstanding. Menurut Schleiermacher, yang harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman adalah menurutnya ada dua bentuk misunderstanding atau kesalahpahaman. Jadi aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi itu harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadinya misunderstanding. Lalu menurut beliau ini ada dua bentuk kesalahpahaman. Yang pertama adalah qualitative misunderstanding dan yang kedua adalah quantitative misunderstanding. Menurut Schleiermacher, seorang penafsir harus melakukan kajian dan analisis sebagaimana hal berikut ini. Yang pertama, apa yang disebutnya objective historical analysis atau analisis histori yang bernuansa objektif, yaitu suatu analisis yang dapat memberikan pengetahuan sejauh mana sebuah ungkapan itu berhubungan dengan totalitas bahasa atau totality of language. Dan pengetahuan yang tertuang dalam ungkapan tersebut merupakan produk bahasa atau product of language. Lalu yang kedua adalah objective divinatory analysis atau analisis divinatory yang bernuansa objektif, yakni sebuah analisis yang memberikan kesadaran bahwa ungkapan itu akan menjadi suatu titik perkembangan bahasa. Yang ketiga, subjective historical analysis atau analisis histori. Lalu yang keempat adalah subjective divinatory analysis atau analisis divinatory subjektif. Yang dimaksud di sini adalah analisis untuk mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam otak atau mind pengarang itu mempunyai efek atau pengaruh padanya dalam mengungkapkan suatu ungkapan. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam melakukan kajian atau analisis. Lalu relevansi pemikiran beliau ini, yang relevansi pada Al-Quran, para ahli hermeneutik itu sepakat bahwa pemikiran hermeneutik Schleiermacher ini digolongkan dalam aliran objektivitas. Aliran ini juga disebut dengan istilah aliran romantisis atau romantisisme. Hermeneutik gramatikal yang dengan 3 prinsip tersebut sangat relevan untuk kajian dalam penafsiran Al-Quran. Jadi salah satu pemikiran dari Schleiermacher ini adalah hermeneutik gramatikal, dan ini sangat relevan dengan Al-Quran. Prinsip pertama yang menyatakan bahwa seorang penafsir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh pengarang teks atau audience historis. Berarti bahwa seorang ingin memahami teks Al-Quran harus mengerti bahasa yang digunakan pada saat Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, dari pemikiran hermeneutik ini, kita harus memahami bahasa sebagaimana bahasa teks tersebut. Baik itu kita memahami dari segi kosakatanya maupun dari segi struktur bahasanya.
Adapun contohnya adalah dalam Al-Qur'an itu terdapat kata ikhlas, juga terdapat surah Al-Ikhlas yang jika kita memakai teori hermeneutik gramatikal dari Schleiermacher ini, kita harus mengerti bahasa tersebut, mengerti secara mendalam dari bahasa Al-Qur'an, di mana kata ikhlas ini yang pada masa penurunannya itu didefinisikan sebagai keinginan yang untuk sekarang. Kata ikhlas ini didefinisikan sebagai keinginan mendapatkan ridho atau pahala dari sisi Allah semata dalam beramal, baik itu nyata baik itu ternyata mengalami diakronasi. Kata al-ikhlas ini mengalami diakronasi atau perubahan pemaknaan dari kata tersebut, yaitu pada masa diturunnya Al-Qur'an, kata al-ikhlas atau ikhlas itu tidak sama atau belum sama dengan pengertian yang kita pahami sekarang, di mana pada masa turunnya Al-Qur'an kata itu sangat mirip dengan kata tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Jadi kata ikhlas di dalam Al-Qur'an ini pada masa penurunannya Nabi itu tidak sama dengan pemaknaan yang kita pahami sekarang sebagai suatu perbuatan yang ridho lillahi ta'ala. Namun pada masa Nabi, ikhlas ini berarti ya kita harus mengesahkan Allah, sama artinya dengan tauhid, yang mana ini belum digunakan, yang mana kata tauhid ini diganti dengan kata al-ikhlas, dan kata tauhid ini belum digunakan dalam Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud tauhid dalam Al-Qur'an itu ya ikhlas, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan dari pemahaman Schleiermacher ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.